Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simulasi membuat server HTTP pada jaringan. Pertama-tama, HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Contoh yang paling sederhana dari penggunaan protokol HTTP adalah komunikasi antara komputer klien dengan web server. Sebelumnya, kita pasti pernah melakukan browsing di internet, di mana ketika kita memasukkan sebuah domain atau URL, kita biasanya menambahkan http://google.com. Contohnya seperti ini. Nah, HTTP ini berfungsi sebagai protokol ketika kita melakukan browsing di internet. Ada dua tipe HTTP. Yang pertama HTTP biasa dan yang kedua adalah HTTPS. Fungsinya sama, tapi ada perbedaan pada tingkat keamanannya, yang dimana protokol HTTPS itu mempunyai tingkat keamanan yang lebih kuat daripada HTTP biasa. Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di dalam komunikasi itu, komputer server bertugas untuk menyediakan layanan web service untuk klien-kliennya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP dari komputer server. Setelah komputer server menerima permintaan untuk memproses permintaan tersebut, maka komputer server akan memprosesnya, kemudian akan mengirimkan feedback kepada komputer klien, yang dimana ya seperti tadi, ketika kita memasukkan google.com maka akan muncul halaman Google. Ketika komputer klien mengakses URL yang ada di komputer server itu melakukan proses terhadap permintaan tersebut. Setelah proses tersebut selesai, komputer server akan memberikan feedback atau hasil dari permintaan tadi dan akan ditampilkan di komputer klien. Nah, yang selanjutnya supaya web klien dapat mengakses berbagai macam research yang ada di web server, mereka menggunakan URL. Nah, protokol HTTP membantu koneksi web klien untuk mengambil resource tersebut. Contohnya ketika kita mengakses ini. Nah, di atas ini terdapat HTTPS, yang dimana sebagai protokol yang digunakan untuk mengakses halaman ini, kemudian diikuti oleh alamat dari web server tersebut. Contohnya ya, kalau di sini rumahweb.com. Ini adalah alamat dari sebuah web server, dan kemudian di belakangnya ada garis miring domain murah. Nah, ini adalah lokasi research dalam web server, atau sebagai contoh lebih mudahnya, rumah web ini adalah folder utamanya. Nah, di dalam folder rumah web itu ada folder domain murah. Setelah kita mempelajari apa itu HTTP secara singkat, intinya HTTP adalah komponen website yang mengatur pertukaran data yang terjadi di dalam internet. Protokol inilah yang membuat web client yang kita pakai seperti sekarang ini atau browser
dan web server dapat terhubung. Protokol HTTP mengatur proses transmisi dan bagaimana format data dikirimkan. Itulah mengapa protokol HTTP merupakan bagian yang penting. Saking pentingnya, HTTP terus dikembangkan, ditandai dengan munculnya HTTPS yang menggantikan versi HTTP lama. Nah, itulah tadi gambaran pengertian dari HTTP. Selanjutnya kita akan praktikum bagaimana cara membuat server HTTP pada jaringan. Ketika kita akan menggunakan server HTTP pada jaringan, ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama menggunakan sebuah aplikasi web service. Contohnya SAMPP. SAMPP ini digunakan ketika misalkan kita pengguna Windows dan mau membuat sebuah web server sederhana, maka kita tinggal menginstal aplikasi ini di komputer kita. Nah, untuk SAMPP ini aplikasinya gratis, kita bisa langsung download aja dari internet. Fungsi dari SAMPP tersebut adalah kita dapat membuat sebuah web service sederhana yang bersifat lokal. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika kita mengakses localhost atau misalkan mengakses IP komputer kita, akan muncul halaman dari SAMPP tadi. Ketika kita mau membuat sebuah halaman web, misalkan kita mau membuat halaman web sederhana, kita bisa menggunakan aplikasi Notepad. Misalkan kita akan membuat sebuah halaman HTML sederhana. Kemudian setelah kita buat, kita save, kemudian kita cari folder SAMPP, instalasi SAMPP, kemudian di folder htdocs. Nah, kita set di sini misalkan tes atau jarcom.html. Nah, ketika kita mau mengaksesnya, kita tinggal merubah dashboard ini menjadi nama file yang kita buat tadi, misalkan jarcom.html. Ada yang salah. Pak. Itu untuk judul tab aja sih. Misalkan selamat datang jaringan komputer. Menggunakan heading nah, ini adalah sebuah halaman website sederhana, tampilan sebuah web sederhana yang dimana ketika kita mengakses alamat IP server, kemudian kita menunjukkan resource yang ingin kita tampilkan, maka akan muncul sebuah halaman dari web server. Selanjutnya kita masuk ke dalam praktikumnya. Bagaimana sih cara membuat sebuah server HTTP? Yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu sebuah komputer server dan sebuah client, di mana komputer server ini menyediakan layanan HTTP untuk komputer kliennya. Kita mulai saja langsung. Kita masukkan sebuah komputer server dan sebuah komputer client.
Kita akan modifikasi sedikit, tidak hanya menggunakan satu buah komputer klien, tapi misalkan kita membuat dua buah klien dan sebuah server, dimana servernya ini kan bisa menghandle banyak permintaan sekaligus. Caranya seperti pertemuan sebelumnya, kita harus melakukan konfigurasi jaringannya terlebih dahulu. Kita menggunakan sebuah switch, di mana switch ini akan menghubungkan komputer klien dengan komputer server. Juga kita akan menambahkan sebuah access point, di mana access point ini akan menghubungkan komputer tanpa kabel. Nah, cara menghubungkannya ya pakai kabel seperti biasa. Untuk server ke switch itu menggunakan kabel strike, dan komputer klien ini menggunakan kabel yang sama. Yaitu kabel strike. Nah, untuk menghubungkan antara hub dengan switch, kita juga menggunakan kabel strike. Dan untuk access point ke laptop kan rata-rata menggunakan WiFi, kita tidak akan menggunakan kabel, tapi akan menggunakan jaringan WiFi. Langkah berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi terhadap IP dari semua komputer yang tersambung di sini. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi IP yang ada di komputer server. Seperti biasa, kita bisa menggunakan tab config untuk setting IP, atau menggunakan IP configuration yang ada pada tab desktop. Sama saja fungsinya untuk melakukan konfigurasi IP. Contoh IP yang akan kita gunakan untuk server adalah IP ini, 192.168.1232. 192.168.1232. Subnet mask otomatis, default gateway ini tidak usah diisi, dan DNS juga tidak usah diisi. Kemudian di komputer klien, kita bisa melakukan konfigurasi IP di tab config atau di desktop. IP configuration sama saja. Misalkan tadi IP yang digunakan adalah 122, kita akan menggunakan 1233 untuk klien 1. Dan untuk gateway, kita masukkan saja IP dari komputer server. Kita close, kita tes koneksinya. Ping ke server 192.168.1232. Nah, ini sudah terhubung. Ada balasan dari IP server. Kemudian kita akan menghubungkan laptop ini. Laptop ini kan kita tidak menggunakan kabel. Jadi kita dari router kita sambungkan lagi ke dalam sebuah access point, yang dimana access point ini dapat tadi itu switch, dimana access point ini berfungsi untuk menyebarkan jaringan WiFi. Nah, laptop ini bekerja dengan menangkap sinyal WiFi tersebut, sehingga laptop ini dapat terhubung pada jaringan yang sama. Kita ganti dengan modul WiFi. Biasanya saya otomatis tadi. Kita nyalakan, konfigurasi IP lagi. Static 192.168.3.4. Kayaknya sama. Kita tes ping ke server 192.168.123.2. Nah, sudah terhubung.
Kemudian setelah kita konfigurasi IP-nya, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi terhadap server HTTP yang ada di komputer server. Untuk di simulasi kali ini kita hanya tinggal masuk ke tab service, kemudian ada menu HTTP. Nah, kemudian ada menu HTTP, nyalakan service HTTP tadi. Kemudian kita buat sebuah coding website sederhana, contohnya seperti ini. Terus kita tinggal new file, misalkan kita isi dengan 2020.html. Kita pastekan di sini. Ini bisa diganti bebas, misal tidak usah terpaku seperti ini. Tapi untuk head, title, body ini harus sesuai aturan seperti ini. Nah, untuk title kan ini untuk judul yang ada di tab yang ini, kemudian yang menggunakan heading 1 ini untuk yang akan ditampilkan di browser. Kemudian kita save, yes, kita masuk lagi ke HTTP. Nah, kemudian file yang kita save tadi sudah ada. Kemudian ini kan ada di dalam komputer server. Nah, komputer klien ini kan sudah terhubung semuanya ke jaringan komputer server. Komputer klien hanya tinggal membuka browser, terus masukkan IP server 192.168.123.2, masukkan resource yang tadi, misalkan 2020.html. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selamat datang mahasiswa praktikum di jaringan komputer. Untuk yang pakai wireless juga sama, masuk ke website, masukkan URL-nya misalkan 192.168.223.2020.html. Sama kan? Artinya kedua komputer ini dapat mengakses web service yang disediakan oleh komputer server. Sebagai tambahan, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita menggunakan alamat IP dibandingkan dengan ketika kita melakukan browsing di seperti biasa, misalkan google.com. Nah, kenapa kita menggunakan angka daripada kita menggunakan huruf, yang dimana huruf itu lebih mudah diingat daripada kita harus mengingat angka. Ya, kalau misalkan hanya untuk IP lokal saja itu mungkin mudah diingat, tapi bagaimana dengan IP public, yang dimana ketika kita melakukan hosting atau server kita dikoneksikan ke internet supaya semua orang dapat mengakses web service yang kita buat, itu memerlukan sebuah IP public. Untuk melihat IP public yang kita gunakan, kita bisa melihatnya di myip.com. Nah, di sini terlihat your IP address is. Nah, ini IP public yang saya gunakan, dan IP public ini pasti akan terus berubah-ubah. Contohnya ya, kita kopikan saja, kita salin aja ini IP public ini dan kita browsing. Nah, akan muncul seperti ini. Dan setiap router atau setiap
perangkat mempunyai IP yang berbeda-beda. Tidak ada komputer yang mempunyai IP yang sama. Ya, kalian bisa mengecek IP dengan menuliskan alamat IP ini dan pasti akan muncul halaman seperti ini. Dan ini berlaku beberapa hari saja, palingnya 1 atau 2 hari. Setelah 2 hari IP ini akan berubah secara otomatis. Nah, pertanyaannya, kenapa kita menggunakan alamat IP yang dimana alamat IP ini berisikan angka-angka ya, dan angka-angka ini cukup sulit untuk diingat dibandingkan dengan kita menggunakan huruf. Misalkan google.com itu kan lebih mudah diingat. Alasannya salah satunya nanti kita akan belajar tentang DNS server, yang dimana DNS server ini akan mentranslate alamat IP kita ke dalam sebuah URL, yang dimana URL ini ketika kita memasukkan URL ini google.com, sebenarnya yang kita akses itu adalah alamat DNS server, yang dimana alamat DNS server itu seperti buku telepon. Misalkan cara mengeceknya, kita bisa melakukan ping ke alamat URL, misalkan ping ke google.com. Nah, ketika ping ke google.com, kita tidak akan melihat balasan reply from google.com. Yang kita dapatkan adalah IP dari google.com, yang dimana IP dari google.com ini contohnya ya seperti ini dulu, adalah 216.239.38.120. Nah, ketika kita mengakses IP ini, ya kita akan dilempar ke halaman google.com, karena IP ini adalah IP server dari Google. Kita mau ngetes lagi melihat IP dari facebook.com. Nah, sama seperti ketika kita melakukan ping ke google.com, tidak akan muncul facebook.com di kolom IP, tapi ya tetap diisi dengan alamat IP dari dimana server itu disimpan. Contohnya seperti ini, IP dari Facebook 69.171.25.0.35 akan redirect langsung ke Facebook. Nah, karena kita lebih mudah mengingat huruf dibandingkan dengan angka, disediakanlah sebuah sistem yaitu server DNS atau DNS server, yang dimana DNS server ini berfungsi untuk melakukan translasi dari IP komputer ke dalam URL atau huruf, yang dimana ketika kita memasukkan sebuah URL, yang pertama dituju itu bukan langsung ke server, tapi ke DNS servernya dulu. Nah, ketika di DNS server sudah diproses, baru permintaan tersebut teruskan ke server tujuan. Ketika dari server tujuan sudah diproses, nanti akan dikirim feedback ke klien dan akan ditampilkan di browser yang kita gunakan tadi. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk praktikumnya ya seperti biasa, berlaku untuk absensi juga, yaitu buat simulasi seperti ini, seperti yang saya buat untuk simulasi web service, dan untuk hasilnya bisa dikirimkan ke email
gmail.com. Paling lambat hari ini jam 11.59 malam atau 23.59. Bisa berbentuk screenshot seperti ini. Bisa berbentuk save filenya. Kalian tinggal save file praktikum yang tadi, kemudian file tersebut bisa langsung kalian kirimkan ke email yang tadi. Ya, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.